Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja, dan apapun yang menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita dengan melimpah-limpah. Video kali ini saya mau bagikan bagaimana ulama, mereka ramai-ramai dan juga membenarkan pemimpin ulama ini menyampaikan suatu perkataan supaya kita sebagai rakyat Indonesia menjadi orang yang bijak, jangan lagi ketinggalan zaman ataupun bodoh. Saudara, kita simak dulu cuplikan yang satu ini. Problem antara Bani Israel sama kita, Allah sudah menyelesaikan problem antara Bani Israel sama kita. Diselesaikan oleh kapan? Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Satu, kiblatnya kembali kepada Masjidil Aqsa, kita kepada Masjidil Haram. Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Maka jangan ribut, sana kiblatnya sana, kita di sini. Makanya kalau sekarang di Filistin ribut Yahudi, Nasrani dan Islam, itu pantas karena rebutan tinggalan nenek moyang. Siapapun yang berebutan sawah pasti saudara. Kalau pematangnya baru tetangga. Jadi Palestina itu punya 3 agama. Jadi kalau ribut di sana nggak usah ribut. Wah itu hancurkan Pak. Ya kalau sekarang di sana yang menang ya yang pinter. Nah berhubung sekarang yang pinter Yahudi, ya Yahudi yang menang. Lah kok bisa? Lah Yahudi sudah mikir rembulan, kamu malah ribut celana cingkrang. Kan kejauhan mundurnya. Yang sana sudah berpikir tentang nuklir, kamu kembali berkuda dan memanah. Yang di sana sudah memikirkan bagaimana sistem perdagangan dunia, kamu masih ribut urusan jenggot. Ini kan susah. Sana sudah menjelajah, ketemu dengan umat seluruh dunia, bahkan mereka masuk ke semua negara. Kalaupun orangnya tidak datang, pesawatnya datang, sistem finansialnya datang. Sementara kalian masih membahas masuk gereja kafir, kan aneh. Kamu mundur, kamu masih ribut orang bawa tumpeng ke gereja musyrik. Lah kan kamu aneh. Mundur, jangan kejauhan nak. Mundur itu dikit aja, jangan jauh-jauh. Kalau kamu katakan orang masuk gereja itu kafir, kasihan kaum muslimin yang jadi cleaning service di gereja. Kamu maunya apa? Apakah kamu mau bangsamu ini semakin mundur, agamamu semakin terpuruk? Ini eranya era perbankan, jangan mundur mengharamkan bank. Kasihan umat mati, tidak punya jaminan kehidupan untuk bangun industri. Jangan. Tapi itu tidak terjadi di kalangan santri tetap maju. Sesuatu yang sudah dilewatkan oleh para masa lalu menjadi pengingat, dan kita akan terus bergerak ke masa depan. Yang lain mundur bakas jenggot, kita sudah tidak ribut masalah jenggot. Yang lain masih membahas celana cingkrang, kita sudah tidak ribut masalah celana cingkrang. Yang lain masih ribut tentang bunga bank, kita udah nggak ribut karena kaum muslimin nggak bisa pisah dari bank. Kenapa? Pergi haji pakai bank, baca Quran butuh bank, karena percetakan Quran utang bank dulu sebelum dibeli sama negara. Nah, kalau kamu nggak suka bunga bank, ya jangan diambil bunganya kalau kamu nggak yakin. Tapi jangan kau haramkan bank, karena bank dibutuhkan oleh kehidupan manusia baru. Ibarat kamu punya istri, kalau cuma mulutnya yang cerewet, ya mulutnya jangan dipakai. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah lakukan bersama. Bagaimana komentar teman-teman sekalian? Saya percaya kalian diberkati dan kalian dibuka wawasannya ya. Baik Kandrun ya, dan juga kita yang orang-orang Kristen yang paham tentang sejarah antara Palestina dan Israel. Apalagi yang tidak paham sama sekali, saya percaya dengan menonton ini akan paham, terbuka pikirannya, dia akan menjadi waras sekalipun sudah dicuci otaknya. Kecuali memang dia udah begini ya. Kalau memang otaknya udah begini teman-teman sekalian, ya sudah susah, udah nggak bisa lagi diluruskan gitu ya. Tinggal mujizat yang terjadi begitu. Tapi kalau dia masih punya rasa kemanusiaan dan tahu diri, sadar diri, dan tahu bahwa seharusnya dia tidak punya andil, dia tidak punya hak ya untuk mengutuk Israel, membela Palestina dan lain sebagainya. Tidak. Seharusnya dia akan berada di sisi yang netral. Ya, artinya tidak pro Palestina, juga tidak pro Israel. Tetapi kita
Sebagai negara besar, seharusnya kita ada di tengah-tengah. Tapi yang terjadi bukan itu. Justru boykot produk Israel, mengutuk Israel. Padahal udah jelas-jelas ini perang, bukan perang agama. Ya, yang dikait-kaitkan itu yang orasi-orasi itu di mana-mana. Ya, saudara-saudara mereka di Palestina katanya muslimah di sana. Kita harus bantu, kita harus kasih support dan segala macam. Padahal beberapa video yang beredar juga bahwa sebenarnya bantuan itu tidak pernah sampai kepada penduduk Palestina, tapi sampainya kepada siapa? Kepada kelompok teroris, yaitu Hamas. Karena saat ini teman-teman sekalian yang sedang berperang adalah Israel melawan Hamas. Itu fakta, ya. Itu fakta. Dan orang Israel sebenarnya santai-santai aja tuh. Nah, itulah dia saudara, cuplikan baru saja kita menyimak cuplikan apa yang disampaikan oleh ulama tadi. Saudara, itulah yang sedang terjadi di dalam bangsa kita Indonesia. Begitu banyak kita, ya, secara pandangan dunia, secara pandangan mata, kita ini bodoh, saudara. Jadi kita melihat bahwa lewat ceramah daripada ulama ini supaya kita jangan menjadi orang-orang yang bodoh. Orang Yahudi sudah sampai mereka ke planet, tetapi kita masih tetap menunggang kuda. Artinya apa? Kita terlalu ketinggalan zaman. Ada sedikit berita-berita, kita langsung demo, kita langsung menelan bulat-bulat tanpa melihat kenyataan yang sebenarnya. Itulah kita Indonesia. Saya berdoa Indonesia semakin bijak. Saya berdoa Indonesia semakin pintar. Ya, kita lihat orang-orang Yahudi, mereka begitu maju, mereka begitu cara pandang, cara berpikir mereka maju. Lalu kita sebagai rakyat Indonesia, apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita iri terhadap mereka dengan cara memboikot produk mereka? Ya, tentunya tidak. Sama seperti katakan ulama tadi, kalau kita punya istri, kalau matanya yang jahat, jangan pakai matanya. Kalau tangan yang jahat, jangan pakai tangannya. Jangan gara-gara satu itu menjadi semua kita benci. Nah, inilah yang sedang terjadi hari-hari ini. Ya, bagaimana Israel dan juga Palestina berperang. Banyak orang menganggap, oh ini perang agama. Padahal tidak. Di Palestina begitu banyak orang Kristen. Bahkan saya dengar di Palestina lebih banyak Kristen daripada di Israel. Nah, ini perlu kita ketahui. Supaya kita jangan ketinggalan zaman dalam menangkap sebuah berita. Jangan mau diprovokasi. Ya. Jangan mau membela. Kita anggap mereka juga membela kita. Padahal tidak. Mereka tidak peduli dengan kita. Ya, kiranya ceramah yang disampaikan oleh ulama ini membuat orang-orang Indonesia, para kadrun menjadi bertobat. Ya, kiranya lewat video ini kita diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Rio Pasaribu undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa saudara like, komen, dan subscribe, dan share-lah video ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Shalom.